saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mengucap syukur kali ini bisa membagikan sedikit perenungan. Perenungan ini saya dengar dari suatu khotbah. Ini sangat memberkati saya dan saya harap bisa memberkati saudara-saudari juga. Di banyak ayat Alkitab, kita sering digambarkan seperti domba dan Tuhan gembala kita. Kenapa domba? Karena domba pada dasarnya gampang tersesat, gampang berkeliaran sendiri, gampang ikut-ikutan domba lain yang keluar jalur, bahkan domba suka nggak sadar kalau dia berkeliarannya sampai ke dekat pemangsa. Begitupun juga kita seringkali suka perlahan-lahan menjauh dari Tuhan, berkeliaran sendiri, akhirnya kita tersesat sendiri. Karena itu kita perlu mengecek kondisi hati kita, apakah kita masih dekat sama Tuhan, atau kita sudah berkeliaran sendiri seperti domba yang hilang. Kalau kita sedang terhilang, apa yang harus kita lakukan untuk kembali kepada Tuhan? Nah, mari kita belajar dari perumpamaan anak yang hilang. Di Lukas pasal ke-15. Kita sudah sering ya mendengar cerita ini, mungkin sudah dari kecil malah. Tapi dari cerita ini kita mau belajar ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk kembali kepada Tuhan. Kita singkat menjadi 4M boleh ya? M yang pertama, kita harus muak. Muak apa? Muak dengan keadaan kita yang jauh dari Tuhan. Seperti di perumpamaan itu, si anak bungsu minta bagian hartanya. Terus singkat cerita dia pergi ke negeri yang jauh, foya-foya, hartanya habis. Pas ada bencana kelaparan di sana, terus dia nggak punya makanan. Sampai dia mau makan makanan babi. Itu pun gak ada yang mau kasih dia makanan babi. Akhirnya dia sudah muak, sudah capek banget sama keadaannya. Dan dia pikir, wah, orang upahan bapaknya, pelayan bapaknya aja bisa makan sampai kenyang. Dia di sini malah kelaparan. Akhirnya dia muak sama keadaannya dan memutuskan pulang. Begitupun juga kita. Langkah pertama untuk kita bisa kembali ke Tuhan adalah kita harus merasa muak dulu. Muak sama hidup kita yang sia-sia, hampa, yang gak jelas dan gak ada pengharapan di luar Tuhan. M yang kedua, kita harus mengakui. Mengakui apa? Mengakui dosa kita. Sama seperti si anak bungsu, dia mengakui, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Nah, apakah menjauh dari Tuhan itu dosa? Ya, karena kita menjauh dari Tuhan di saat Tuhan bukan lagi yang utama di hidup kita. Berarti ada hal-hal lain yang sudah kita sembah, yang kita anggap lebih penting daripada Tuhan. M yang ketiga, kita harus menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Si anak bungsu itu bilang, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Wah, di sini aja udah kelihatan ya perbedaannya. Awalnya kan dia bilangnya, berikan kepadaku harta yang menjadi hakku. Sekarang dia bilang, jadikan aku. Kayak kita nih, biasanya kita sukanya berdoa, berikan aku ini Tuhan, berikan aku itu Tuhan. Tapi kita sekarang mau belajar buat menyerahkan diri kita kepada Tuhan, minta Tuhan yang mengubah hidup kita. Kita bilangnya, jadikan aku anakmu yang taat, jadikan aku pelayanmu yang setia, jadikan aku berkat bagi banyak orang. Kemudian M yang keempat, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena Bapa sangat mengasihi kita dan selalu menerima kita. Di perumpamaan tadi, waktu si bungsu pulang, bapaknya nggak nunggu sampai bungsu benar-benar ke hadapan dia, terus dia mungkin berkacak pinggang, lalu dia pelototin dengan sini sambil bilang, oke, kamu yang bilang ya, jadi mulai besok kamu bisa mulai kerja jadi pelayan di sini. Enggak kan ya, tapi dari jauh bapaknya sudah lihat anaknya pulang, bahkan dia lari menghampiri dia dan peluk dia. Begitu kita memutuskan buat kembali ke Bapa, begitu juga Bapa kita. Bapa gak menghakimi kita, justru Bapa seneng banget, dia lari menyambut kita dan dia memeluk kita. Demikianlah sharing kali ini, semoga bisa memberkati kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.